Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Anissa Aditya Ananda, dan teman saya Mutiara Azahra. Di sini kami akan membuat video untuk memenuhi tugas proyek mata kuliah perkembangan peserta didik yang berjudul Upaya Pengembangan Konsep Diri Positif pada Siswa Melalui Bimbingan Kelompok. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu pengertian konsep diri, bimbingan kelompok, konsep diri positif dan negatif, penyebab terjadinya konsep diri negatif, serta upaya pengembangan konsep diri positif melalui bimbingan kelompok. Baiklah, berikut penjelasan aspek materi tersebut. A. Pengertian konsep diri. Konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang diharapkan. B. Bimbingan kelompok. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Bimbingan kelompok menekankan bahwa kegiatan bimbingan kelompok lebih pada proses pemahaman diri dan lingkungan yang dilakukan oleh satu orang atau lebih yang disebut kelompok. Apabila konseling perorangan menunjukkan layanan kepada individu atau klien orang per orang, maka bimbingan kelompok mengarahkan layanan kepada sekelompok individu. C. Konsep diri positif dan negatif. Konsep diri mempunyai dua sifat, yaitu negatif dan juga positif. Individu yang memiliki konsep diri negatif meyakini dan memandang dirinya lemah, tidak dapat berbuat, tidak kompeten, gagal, tidak menarik, tidak disukai, dan kehilangan daya tarik terhadap hidup. Sebaliknya, individu dengan konsep diri positif akan mampu menghargai dirinya dan melihat hal-hal positif yang dapat dilakukan demi keberhasilan dan juga prestasi. Sehingga dalam kepentingan prestasi, kemajuan, dan perkembangan konsep diri mempunyai peranan yang signifikan. Penyebab terjadinya konsep diri negatif. Konsep diri sering diidentikan dengan istilah penghargaan diri yang sebenarnya sudah ada sejak lahir dengan fitrahnya seperti bayi yang polos dan anak yang berkembang seiring berkembangnya interaksi dengan keluarga, sosial, dan lingkungannya. Elizabeth B. Harlock menyatakan bahwa ada 8 faktor yang mempengaruhi konsep diri, yaitu yang pertama hubungan keluarga, keutuhan, kehangatan, dan kedekatan keluarga. Yang kedua adalah cita-cita, yang ketiga nama dan julukan, yang keempat kepatutan seksual, yang kelima minat dan kreativitas, yang keenam penampilan diri, kondisi fisik cacat atau sempurna, yang ketujuh teman sebaya, dan yang terakhir adalah kematangan usia. E. Upaya pengembangan diri positif melalui bimbingan kelompok. Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam bimbingan kelompok, seperti pemberian informasi, diskusi kelompok, pemecahan masalah, permainan peran, permainan simulasi, karya wisata, dan penciptaan suasana kekeluargaan. Teknik yang akan digunakan untuk meningkatkan konsep diri positif siswa adalah yang pertama, teknik pemberian informasi. Teknik pemberian informasi adalah penjelasan oleh seorang pembicara atau pemimpin kelompok kepada anggota kelompok. Keuntungan teknik pemberian informasi: yang pertama, dapat melayani banyak orang, tidak membutuhkan banyak waktu sehingga efisien. Yang ketiga, tidak terlalu banyak memerlukan fasilitas dan mudah dilaksanakan. Sedangkan kelemahannya adalah sering dilaksanakan secara monolog, individu yang mendengarkan kurang aktif, dan memerlukan keterampilan berbicara supaya informasi yang disampaikan menjadi lebih menarik. Yang kedua, diskusi kelompok. Penggunaan diskusi kelompok dalam bimbingan kelompok memiliki kelebihan, diantaranya adalah
membuat anggota kelompok lebih aktif karena setiap anggota mendapatkan kesempatan untuk berbicara. Yang kedua, anggota kelompok dapat saling bertukar pengalaman, pikiran, perasaan, dan nilai-nilai yang akan membuat persoalan yang dibicarakan menjadi jelas. Yang ketiga, memberi kesempatan para anggota untuk belajar menjadi pemimpin, baik sebagai pemimpin kelompok maupun mengamati perilaku pemimpin kelompok. 3. Teknik pemecahan masalah atau problem solving. Teknik pemecahan masalah adalah suatu proses kreatif di mana individu menilai perubahan yang ada pada dirinya dan lingkungannya. Teknik ini mengajarkan pada individu bagaimana memecahkan masalah secara sistematis. Langkah-langkah pemecahan masalah itu adalah mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, mencari sumber dan memperkirakan sebab-sebab masalah. Yang ketiga, mencari alternatif pemecahan masalah. Yang keempat, menguji masing-masing alternatif. Yang kelima, memiliki dan melaksanakan alternatif yang paling menguntungkan. Yang keenam, mengadakan penilaian terhadap hasil yang dicapai. Kesimpulannya, konsep diri adalah gagasan tentang diri sendiri yang mencakup keyakinan, pandangan, dan penilaian seseorang terhadap dirinya sendiri. Konsep diri terdiri atas bagaimana cara kita melihat diri sendiri sebagai pribadi, bagaimana kita merasa tentang diri sendiri, dan bagaimana kita menginginkan diri sendiri menjadi manusia sebagaimana yang kita harapkan. Bimbingan kelompok adalah proses pemberian bantuan yang diberikan pada individu dalam situasi kelompok. Dalam kegiatan bimbingan kelompok untuk meningkatkan konsep diri positif, teknik yang akan digunakan yaitu teknik pemberian informasi, diskusi kelompok, dan teknik pemecahan masalah. Saran, perkembangan konsep diri sangat berpengaruh pada perkembangan individu. Terdapat dua arah dalam perkembangan konsep diri, yaitu konsep diri positif dan negatif. Setiap individu mengharapkan perkembangan konsep diri secara positif. Agar hal tersebut dapat terjadi, diperlukan upaya untuk mengembangkan konsep diri tersebut sejak awal. Disarankan kepada seluruh orang tua maupun guru dan pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkembangan anak tersebut untuk melakukan upaya perkembangan konsep diri positif dan pencegahan konsep diri negatif yang akan diterapkan kepada anak tersebut.